Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas terkait ujian akhir semester pada mata kuliah Manajemen Kinerja dan Kompensasi. Izin perkenalkan, nama saya Ragil Adi Fitra dengan nomor induk mahasiswa 230201020053 pada kelas MJ 701. Dosen pengampu Bapak Dr. Yosef Setiadi, SSTMK, SH, MM, Hum. Pada kali ini, saya akan mempresentasikan dengan judul Pengaruh Sistem Kompensasi Terhadap Kinerja Pegawai pada Kopi Kenangan. Presentasi ini membahas pengaruh sistem kompensasi terhadap kinerja pegawai pada perusahaan Kopi Kenangan. Kopi Kenangan menghadapi tantangan dalam mengelola informasi kompensasi untuk berbagai kategori pegawai, termasuk pegawai tetap, kontrak, dan magang. Perbedaan dalam sistem kompensasi ini berdampak pada tingkat kepuasan dan kinerja masing-masing kelompok pegawai. Pegawai tetap cenderung menunjukkan tingkat kepuasan pada kinerja yang lebih tinggi dibandingkan dengan pegawai kontrak dan magang, yang mengindikasikan adanya potensi masalah dalam sistem kompensasi yang diterapkan. Dalam era globalisasi, perusahaan dituntut untuk tidak hanya berfokus pada kualitas produk dan layanan, tetapi juga pada manajemen sumber daya manusia yang efektif. Sistem kompensasi yang baik yang mencakup gaji, tunjangan, bonus, insentif, serta fasilitas lainnya berfungsi sebagai alat strategis untuk menarik bakat terbaik, mempertahankan pegawai yang berkualitas, dan bermotivasi seluruh tenaga kerja untuk mencapai tujuan perusahaan. Selain itu, sistem kompensasi yang efektif harus mempertimbangkan aspek keadilan internal dan eksternal. Keadilan internal berarti bahwa kompensasi yang diberikan itu harus sebanding dengan kontribusi dan tanggung jawab masing-masing pegawai dalam organisasi. Identifikasi masalah pada perusahaan kopi kenangan. Pertama itu adalah kurangnya penghargaan dan motivasi. Karyawan merasa tidak dihargai atas kontribusi mereka, sehingga motivasi kerja mereka menurun. Ini dapat disebabkan oleh kurangnya pengakuan dari atasan, tidak adanya sistem penghargaan yang jelas, atau kurangnya kesempatan untuk pengembangan karir. Akibatnya produktivitas menurun dan tingkat turnover karyawan meningkat. Yang kedua adalah komunikasi dan koordinasi yang tidak efektif. Kurangnya komunikasi dan koordinasi yang baik antar anggota tim dapat menyebabkan penurunan kinerja. Informasi yang tidak sampai ke pihak yang tepat, miskomunikasi antar departemen, atau tidak adanya platform kolaborasi yang efektif dapat menghambat penyelesaian tugas dan pencapaian tujuan bersama. Sistem penilaian kinerja tidak transparan. Sistem penilaian kerja yang tidak sempat transparan juga dapat menyebabkan ketidakpuasan dan ketidakpercayaan di antara karyawan. Kriteria penilaian yang tidak jelas, kurangnya umpan balik yang konstruktif, atau adanya bias dalam penilaian dapat membuat karyawan merasa tidak diperlakukan dengan adil. Hal ini dapat juga merusak moral kerja dan menghambat pengembangan potensi karyawan. Cara mengatasi masalah kinerja ada 5. Yang pertama adalah penerapan sistem penilaian kinerja yang objektif. Sistem penilaian kerja yang objektif dan transparan dapat meningkatkan motivasi dan kepercayaan karyawan. Yang kedua, peningkatan komunikasi dan koordinasi. Meningkatkan komunikasi dan koordinasi antar anggota tim dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja. Program pengembangan dan pelatihan. Yang ketiga, program pengembangan dan pelatihan dapat membantu karyawan meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka sehingga meningkatkan kinerja. Yang keempat, pemberian kompensasi dan penghargaan yang adil. Memberikan kompensasi dan penghargaan sesuai dengan kinerja mereka dapat memotivasi karyawan untuk bekerja lebih baik. Yang kelima, menciptakan lingkungan kerja yang mendukung. Lingkungan kerja yang positif dan mendukung dapat meningkatkan moral karyawan dan mendorong kolaborasi. Kemudian, manfaat manajemen kinerja dan kompensasi. Yang pertama adalah peningkatan kinerja karyawan. Karyawan yang merasa dihargai dan termotivasi melalui manajemen kinerja dan kompensasi yang efektif cenderung bekerja lebih keras. Dengan adanya sistem yang jelas dan adil,
Mereka akan lebih fokus pada tujuan yang pada akhirnya membuahkan hasil yang lebih baik bagi perusahaan. Yang kedua, peningkatan produktivitas perusahaan. Karyawan yang termotivasi dan berkinerja baik secara individu dapat berkontribusi pada peningkatan produktivitas perusahaan. Ketika setiap anggota tim bekerja secara optimal, output kolektif akan meningkat, menghasilkan efisiensi yang lebih tinggi dan pencapaian target yang lebih baik. Ketiga, peningkatan loyalitas karyawan. Karyawan yang merasa dihargai dan termotivasi melalui sistem manajemen kinerja dan kompensasi yang baik cenderung lebih loyal terhadap perusahaan. Pengakuan atas kontribusi mereka menciptakan ikatan yang kuat, mengurangi tingkat turnover, dan mempertahankan bakat-bakat yang terbaik dari SDM pada perusahaan tersebut. Kemudian pentingnya sistem penilaian kinerja. Sistem penilaian kinerja yang efektif tidak hanya meningkatkan motivasi karyawan, tetapi juga secara signifikan mempengaruhi kinerja individu dan kepuasan kerja. Dengan adanya metrik yang jelas dan terukur, karyawan menjadi lebih fokus pada tujuan perusahaan dan merasa lebih dihargai atas kontribusi mereka. Kemudian komunikasi yang terbuka dan transparan antar anggota tim adalah fondasi dari kinerja yang baik. Melalui dialog yang jujur dan umpan balik yang konstruktif, setiap anggota tim dapat memahami peran mereka dengan lebih baik, menyelesaikan masalah dengan cepat, dan berkontribusi pada pencapaian tujuan bersama. Kemudian pengembangan kompetensi dan pelatihan. Program pengembangan kompetensi dan pelatihan yang berkelanjutan adalah investasi penting dalam sumber daya manusia. Dengan memberikan kesempatan kepada karyawan hal tersebut, dapat meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka. Perusahaan tidak hanya meningkatkan kinerja individu, namun juga menciptakan budaya belajar yang mendorong inovasi dan adaptasi terhadap perubahan. Kemudian ada 3 rekomendasi untuk perusahaan kopi kenangan. Yang pertama, sistem penilaian kinerja berbasis kompetensi. Implementasikan sistem penilaian kinerja yang berfokus pada kompetensi individu. Sistem ini akan membantu mengidentifikasi kekuatan dan area pengembangan karyawan, serta memberikan dasar yang kuat untuk program pelatihan dan pengembangan yang lebih efektif. Kedua, program pengembangan karir. Rancang program pengembangan karir yang terstruktur dan berkelanjutan. Program ini harus mencakup pelatihan keterampilan teknis dan non-teknis, mentoring, serta kesempatan untuk mengambil peran yang lebih menantang. Yang ketiga, sistem kompensasi yang adil dan transparan. Tinjau dan perbaiki sistem kompensasi untuk memastikan keadilan dan transparansi. Sistem ini harus mempertimbangkan kinerja individu, kontribusi tim, serta kondisi pasar. Komunikasi yang jelas tentang bagaimana kompensasi ditentukan akan meningkatkan motivasi dan kepuasan karyawan. Kemudian manajemen kinerja dan kompensasi adalah alat yang efektif. Manajemen kinerja dan kompensasi merupakan alat yang efektif untuk meningkatkan kinerja dan motivasi karyawan. Dengan menerapkan sistem yang tepat, perusahaan dapat mencapai hasil yang lebih baik dan membangun hubungan yang lebih baik dengan karyawan. Sistem ini membantu dalam menyelaraskan tujuan individu dan tujuan organisasi. Sistem penilaian kinerja yang efektif dapat meningkatkan motivasi kinerja dan kepuasan karyawan. Penilaian yang adil dan objektif memberikan umpan balik yang berharga bagi karyawan, membantu mereka memahami kekuatan dan area perkembangan mereka. Komunikasi yang terbuka dan transparan antar anggota tim sangat penting untuk meningkatkan kinerja melalui dialog yang jujur dan umpan balik yang konstruktif. Program pengembangan dan pelatihan dapat membantu karyawan meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka. Investasi dalam pengembangan sumber daya manusia tidak hanya meningkatkan kinerja individu, tetapi juga menciptakan budaya belajar yang mendorong inovasi dan adaptasi terhadap perubahan. Dengan memberikan kesempatan kepada karyawan untuk terus berkembang, perusahaan dapat mempertahankan talenta terbaik dan meningkatkan daya saingnya di pasar. Terima kasih, semoga presentasi ini memberikan wawasan yang bermanfaat mengenai pengaruh sistem kompensasi terhadap kinerja pegawai. Dengan menerapkan manajemen kinerja dan kompensasi yang efektif, perusahaan tersebut atau kopi kenangan dapat meningkatkan motivasi, produktivitas, dan loyalitas karyawan.
penting untuk terus mengembangkan dan menyempurnakan sistem kompensasi agar sesuai dengan kebutuhan dan harapan karyawan. Dengan demikian, Kopi Kenangan dapat menciptakan lingkungan kerja yang positif dan produktif. Tinjau dan perbarui sistem kompensasi secara berkala untuk memastikan relevansi dengan kondisi pasar dan kebutuhan karyawan. Libatkan karyawan dalam proses penyusunan sistem kompensasi untuk meningkatkan penerimaan dan kepuasan. Berikan pelatihan kepada manajer tentang cara mengelola kinerja dan memberikan umpan balik yang efektif, serta gunakan teknologi untuk mempermudah proses administrasi, kompensasi, dan penilaian kinerja. Terima kasih, semoga dapat diterima. Link YouTube-nya akan saya sertakan setelah saya upload, Bapak. Terima kasih.